Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Dadan Hindayana dicecar pertanyaan terkait kasus keracunan akibat makan bergizi gratis dalam rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu hal yang disoroti Komisi 9 DPR RI dalam rapat kerja bersama BGN adalah terkait statistik angka keracunan akibat makan bergizi gratis. Selain itu DPR juga mendorong segera diterbitkannya peraturan presiden atau perpres terkait tata kelola program MBG. Alhamdulillah terbentuk 10.012, jadi kita melebihi. Sama juga kami ditanya oleh media, ini keracunan segitu banyak, apa yang dilakukan oleh Komisi 9? Jawab kami apa coba? Akhirnya gaji kami dipotong, Pak. Itu loh, Pak. Nah, pertanyaan saya yang pertama, kapan perpresnya turun, Pak? Anda bisa bayangkan 82 juta penerima manfaat makanan siap saji di seluruh wilayah Indonesia. Kalau Anda nggak punya perpres, bagaimana Anda mau melibatkan Kementerian Lintas Sektoral dan pemerintah daerah? Ini mau sampai kapan ini turunnya ini? Ya pasti gaduh, Pak. Yang buat gaduh Anda sendiri. Kami sudah mengingatkan beberapa kali, kapan perpresnya turun? Tolonglah ini. Yang pertama. Yang kedua, Bapak melanggar banyak, Pak. PP 86 2019 sudah kita ingatkan. Tadi Badan POM mengingatkan kembali. Lalu Permenkes 14 2021. Lalu PMK nomor 2 tahun 2023. Yang semuanya ini menuntut sebelum SPPG itu diberikan izin harus memenuhi standar kesehatan dan keselamatan pangan. Ini mohon Pak diperhatikan betul, Pak. Jadi standar kesehatan dan keselamatan pangan itu syarat mutlak, tidak bisa ditawar, karena semakin standar ini nggak dipenuhi berkorelasi positif dengan keracunan. Itu loh Pak intinya. Oleh karena itu tidak bisa keracunan itu dibandingkan dengan statistik, Pak. Tidak bisa. Bapak jangan ngasih informasi pada Presiden soal statistik. Ini sumbernya dari mana nih Pak? Presiden ngomong hanya 1%. Itu mencederai perasaan rakyat. Ini tidak boleh, Pak. Keselamatan rakyat itu zero, Pak. Kasus kejadian banyak terjadi di 2 bulan terakhir, dan ini berkaitan dengan berbagai hal, dan kita bisa identifikasi bahwa kejadian itu rata-rata karena SOP yang kita tetapkan tidak dipatuhi dengan seksama, seperti contohnya pembelian bahan baku yang seharusnya H-2, kemudian ada yang membeli H-4, kemudian juga ada yang kita tetapkan processing masak sampai delivery tidak lebih dari 6 jam, optimalnya di 4 jam. Seperti di Bandung itu ada yang masak dari jam 9 dan kemudian di deliverynya ada yang sampai jam 12, ada yang 12 jam lebih. Jadi dari hal-hal seperti itu kemudian kita memberikan tindakan bagi SPPG yang tidak mematuhi SOP dan juga menimbulkan kegaduhan. Kita tutup sementara sampai semua proses perbaikan dilakukan. Dan kemudian mereka juga harus mulai memitigasi terkait juga dengan trauma yang akan timbul pada penerima manfaat, dan oleh sebab itu penutupan bersifat sementara tersebut waktunya tidak terbatas, tergantung dari kecepatan SPPG dapat mampu melakukan penyesuaian diri dan juga menunggu hasil investigasi. Turut hadir dalam rapat kerja DPR dan BGN, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin yang mengungkapkan keracunan massal akibat program MBG di sejumlah wilayah secara medis disebabkan bakteri hingga virus.
Jadi dari hasil-hasil penelitian epidemiologis dari seluruh SPPG yang sudah kita lihat ada keracunan, ini adalah penyebab-penyebabnya secara medis. Jadi ada yang bakteri, ada beberapa dari itu virus, ini kimia. Kenapa ini menentukan Bapak Ibu? Karena ini nanti menentukan satu treatmentnya seperti apa kalau dia kena. Dua, kita juga bisa melacak kira-kira sumbernya atau kejadiannya kenapa. Karena masing-masing bakteri, virus itu kan berbeda-beda timbulnya itu. Dan yang ketiga, ini juga membantu kita untuk memastikan semua laboratorium kesehatan masyarakat di kabupaten kota harus siap juga untuk meneliti ini. Jadi sekarang kita lagi perbaiki reagen-reagennya. Karena yang untuk ini kan penelitiannya ada dua, ada penelitian mikrobiologis, bakteri dan virus, ada penelitian toksikologi, itu yang penelitian kimia. Jadi mikrobiologis yang paling bagus pakai PCR karena langsung ketahuan kan jenis bakteri dan kumannya apa. Ini reagennya kita persiapkan untuk bisa mendeteksi bakteri dan virus ini. Karena ini yang paling banyak terjadi. Ya. Mungkin di halaman selanjutnya, ini 4 halaman selanjutnya saya cepat aja, ini adalah hasilnya. Jadi kita lihat, oh masa inkubasinya berapa lama. Jadi kita tahu meresponsnya masih berapa cepat. Ya. Kemudian kita tahu juga sumbernya tuh dari mana, gejalanya seperti apa, jadi memudahkan para guru-guru atau sekolah kalau mau melihat, oh gejalanya seperti ini kira-kira penyebabnya ini, dan ada treatmentnya seperti apa. Jadi ini dari pengalaman kita di Bandung kemarin, kita sudah mendapatkan pola lah, kira-kira seperti apa yang nanti akan kita sebarluaskan, standarisasikan ke seluruh puskesmas dan laboratorium kesehatan masyarakat agar bisa merespon cepat kalau ada kejadian. Siswa Sekolah Dasar Negeri 01 Gedong Barat Pasar Rebo Jakarta Timur diduga mengalami keracunan usai menyantap menu makan bergizi gratis. Sebanyak 20 siswa mengalami gejala seperti lemas, mual, dan muntah. Sementara 5 siswa diantaranya langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Rebo Jakarta Timur usai menyantap menu makan bergizi gratis pada Selasa pagi. Kelimanya kini masih menjalani perawatan di instalasi gawat darurat dan masih menunggu hasil laboratorium rumah sakit. Kapolsek Pasar Rebo AKP Iwayan Wijaya mengatakan polisi telah memanggil pihak-pihak terkait untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan keracunan MBG. Ada laporan dari sekolah SD 01 Gedong, Kelurahan Gedong, Pasar Rebo. Ada siswa yang mengalami mual, muntah, dan pusing. Kemudian kami ke sana mengecek bahwa benar terjadi hal tersebut. Pak, saat ini yang diperiksa ada berapa orang? Saat ini yang dimintain keterangan ada 5 dari pihak kokinya, tukang masaknya, dari pihak sekolah, dan pengantar makanan. Untuk siswanya Pak, saat ini sudah dibawa ke rumah sakit atau untuk siswa saat ini semua sudah pulang. Sudah pulang. Dibolehkan pulang dari rumah sakit juga. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Taruna Ikrar mengungkapkan mayoritas satuan pelayanan pemenuhan gizi yang terkait kejadian keracunan makanan program makan bergizi gratis belum lama beroperasi. Hal itu berdasarkan hasil pengawasan BPOM terhadap SPPG yang berkaitan dengan kejadian luar biasa keracunan pangan MBG periode Agustus hingga September 2025. Data mengungkapkan 18 dari 19 SPPG yang terkait kejadian KLB keracunan MBG ternyata beroperasi kurang dari 1 bulan. Merujuk temuan yang ada, BPOM merekomendasikan perbaikan pengelolaan SPPG beserta SDM yang mengelolanya. Kejadian terjadinya masalah ratusan kasus dan ribuan anak-anak kita jadi korban karena di SPPG-nya yang menjadi problem, dan mungkin mayoritas dari mereka belum memiliki sertifikat like hygiene sanitation. Slide berikutnya saya kira supaya dicepatkan, yaitu SPPG sebagai konteks yang kita kerjasamakan. Ternyata betul data ini menunjukkan dari 18 dari 19 SPPG yang bermasalah tadi, ternyata itulah semua yang masih menimbulkan masalah sekarang ini, sehingga kita lihat mulai dari bulan Juli sampai dengan September awal ini
itu meningkat karena masalahnya di SPPG tersebut. BPOM menegaskan bahwa kejadian luar biasa ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah dinilai mutlak agar program MBG benar-benar dapat menjamin kesehatan anak-anak di seluruh Indonesia.